mencoba untuk push the envelope agar kita bisa kontribusi untuk menghasilkan suatu pendekatan smart nation ya kayak gitu. Nah, apa sebenarnya yang kita pikirkan? Jadi yang dipikirkan adalah di smart nation tuh pada titik tertentu nanti kita transportasi itu adalah smart dan efisien transportation ya, bisa pakai drone taksi, bisa pakai autonomous car dan seterusnya. Bisa juga nanti karena kita wilayah sebagian besar masih ada di pedesaan, di pertanian, nanti kita bisa membuat pertanian cerdas yang menggunakan precision dan integrated farming ya. Simpelnya kita pakai drone untuk menyiramkan pestisida gitu ya, mengirimkan drone untuk menginspeksi apakah ini sudah saatnya dipanen atau belum dan seterusnya. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri sendiri yang kemudian ini menjadi titik penting. Nanti kemudian semua asisten kita berupa digital, baik bisa smart speaker, bisa AI chatbot, bisa yang lain juga. Dan yang lebih penting adalah suatu smart nation itu komunitasnya atau masyarakatnya itu bergerak dengan dasar data atau yang disebut sebagai data analitik driven ya. Jadi kayak gitu. Jadi semua eksekusi itu tidak lagi berdasarkan intuisi semata, tetapi juga tapi juga nanti mencoba untuk memprovide data yang cukup banyak untuk kepentingan mengeluarkan data driven ya. Nah, kita membayangkan nanti ketika situasi itu terjadi, maka akan terjadi suatu kondisi di mana kita punya kemampuan yang dibayangkan seperti dalam presentasi ini ya. Jadi misalnya kita bisa membantu semua warga negara untuk mendapatkan layanan dari negara, tapi dengan sangat mudah, baik itu bisa based on service atau bisa juga dengan macam-macam, jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti juga yang berikutnya adalah kita bisa juga menciptakan lingkungan yang safety untuk predicting traffic congestion dan car accident misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan prediksi-prediksi ketika terjadi ada traffic yang jam atau macet atau potensi-potensi kecelakaan kendaraan berkendara misalnya di jalan raya. Kemudian bagaimana kita punya pola mengantisipasi infrastruktur maintenance di jalanan dan kemudian perbaikan yang diperlukan dan seterusnya. Ini juga menjadi sangat dominan dan perlu gitu ya. Dan itu bisa di-drive sebenarnya dengan data. Jadi tidak harus dengan teknologi yang sangat harus sophisticated gitu ya. Dan kemudian bisa pada titik tertentu predicting crime gitu ya. Kemudian memahami pola traffic gitu ya. Dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Yang kemudian tadi tujuan awal kita ingin mempunyai smart city atau smart nation itu bisa terjadi dengan baik. Nah, sekarang mari kita lihat dulu, diskusikan dulu apa yang menjadi isu dari teknologi. Kenapa hal itu tidak mudah untuk dikerjakan atau tercapai ya. Nah, ternyata problemnya ada di sini. Jadi terjadi karena memang sistem itu tidak mempunyai kemampuan untuk ini yang coba dilihat yang lingkaran tengah, yaitu merefine sistem. Merefine sistem itu adalah 3 hal. Bagaimana dia bisa mendesain sebuah sistem atau social system, mendesain sebuah mekanisme tertentu, kemudian bisa mengevaluasinya sendiri dan juga bisa memodelkan mana yang menjadi best fit dari model tersebut gitu ya. Nah, ini yang menjadi sangat kurang karena kalau sebenarnya kita bisa fitting model terhadap social system itu, maka tidak possible kita bisa mengincrease atau meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan effective education, kemudian mengurangi congestion di transportasi, meningkatkan faktor keamanan di perkotaan, menyesuaikan antara supply and demand di kebutuhan energi, dan mengurangi dampak dan risiko yang terjadi ketika terjadi disaster. Nah, ini harus ada sistem yang sangat besar. Di saat ini, di fenomena di negara kita, ini bukan terasa sekali ya, dengan adanya wabah pandemi COVID ini, negara ternyata belum memiliki yang disebut sebagai rewind system yang cukup kuat. Ya.
kita seperti terkejut semuanya shock, semuanya akhirnya loss gitu ya. Akhirnya bergulir dengan autopilot kalau bahasa saya. Dan ini terjadi karena apa? Karena memang dari awal kita memang tidak berinvestasi dengan memanfaatkan teknologi big data. Nah, ini yang menjadi permasalahan besar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau dalam konteks sistem komputer dan jaringan, ini yang sedang kita pikirkan, membuat riset yang kemudian menggunakan teknologi big data, yang punya kemampuan prediction dan analisis, termasuk optimisasi dan kontrol, tapi sebenarnya bukan sekedar untuk analitik, tapi juga merewind sistem. Nah, ini yang menjadi menarik, atau memperbaiki sistem sosial gitu ya, di masyarakat. Tapi tentu saja problemnya tidak hanya itu, kita punya challenge yang cukup menarik gitu ya. Kalau dalam konteks teknologi, kita berhadapan dengan perkembangan teknologi yang masif ya. Yang pertama adalah kita sudah masuk di era data mining, natural language processing, machine learning dan deep learning, computer vision, dan yang saat ini sedang sangat-sangat berkembang kencang itu adalah cognitive computing ya. Tetapi dari perkembangan yang masif ini, ini kita masih punya semacam beberapa challenge. Yang pertama, isu tentang ethics ya di lingkup AI dan machine learning. Nah, ini masih sangat kental sekali isu-isu sekarang. Apalagi sekarang ini ya, semua aktivitas akhirnya jadi online, otomatis ethics dan behavior menjadi sangat dominan yang menjadi isu sebenarnya. Kemudian neural network and machine learning ini menjadi sangat berkembang pesat ya. Keinginan untuk mereplikasi struktur otak manusia itu menjadi challenge tersendiri. Kemudian ada quantum computing, ini the next generation of infrastructure yang jauh memberikan offering kemampuan komputasi yang ekstra besar. Nah, ini sayangnya di lab kita, lab sistem komputer dan jaringan, kita belum terlalu dalam ya menganalisis atau melakukan riset di quantum computing, hanya baru sebatas kajian-kajian literatur yang baru kita kerjakan. Kemudian kita berhadapan dengan yang namanya reinforcement learning, jadi learning yang kemudian bisa distimulus kembali. Kemudian ada konvergensi dari machine learning dan artificial intelligence yang sekarang sudah tidak mungkin lagi kita pisah, semuanya menjadi satu. Kemudian juga nanti ada teknologi facial recognition yang itu sekarang sangat dominan terjadi di mana-mana. Dan yang terakhir adalah deep learning teknologi. Nah, ini adalah 7 challenge ya dari sisi sekarang net teknologi yang mempengaruhi kita di sistem komputer dan jaringan. Nah, ini yang perlu kita address ya di lingkup sebenarnya di lingkup kita di sistem komputer dan jaringan. Nah, kemudian ada strateginya sebenarnya untuk membuat ini jadi berhasil ya. Jadi strateginya itu adalah pertama, kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa yang namanya mendevelop digital business strategy and culture ya. Jadi ini harus muncul gitu ya. Contoh saat ini kita langsung berubah drastis, semuanya bisa bekerja dengan online, itu karena situasi yang terpaksa. Nah, padahal dulu-dulu kalau kita push untuk kuliah online begitu sangat berat sekali rasanya. Nah, jadi ini memang perubahan culture itu harus dilakukan ya dengan sangat baik. Kalau nanti tidak berhasil, nanti akan jadi banyak bisa bekerja begitu ya. Kalau culture-nya baik. Kemudian nanti juga perlu ada yang namanya staff and customer engagement. Jadi kita teknologi itu tidak boleh mengeliminasi peran manusia, tapi meningkatkan engagement dari manusianya tersebut, sehingga kemudian involve secara menyeluruh dalam teknologi. Jadi perannya di situ sebenarnya. Kemudian nanti ada proses dan innovation. Nah, ini adalah suatu proses kita mengeluarkan ide-ide terbaik untuk kemudian menerapkan atau mengimplementasi teknologi-teknologi yang kita memang sasar. Terus kemudian baru kita bicara teknologinya, dan terakhir adalah kita membutuhkan data dan analitik. Kalau ini semua kita gabung, kita akan memiliki yang namanya digital transformation. Nah, cuma challenge-nya adalah mungkin buat teman-teman juga yang perlu diperhatikan, saat ini kita berada
pada yang namanya situasi bukan sekedar industri 4.0 ya, tapi hybrid teknologi. Jadi kita tidak bisa memandang big data itu hanya sekedar big data, tapi juga big data itu involve juga tentang autonomous robot, tentang simulation, system integration, Internet of Things, cyber security, cloud computing, additive manufacturing, dan augmented reality. Semuanya ini bisa saling berkombinasi. Big data bisa ada di augmented reality, big data bisa ada di cloud computing, di cyber security, Internet of Things, dan seterusnya. Dan demikian juga dengan sebaliknya. Nah, sehingga ini akan mendrive kita bahwa sudah harus muncul suatu suasana atau environment konvergensi ya antara teknologi dengan teknologi yang lain, sehingga itu akan menghasilkan ultimate result yang cukup besar. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan perubahan di masa depan. Contoh praktis yang terjadi adalah memang di industri ya, terutama industri berat itu sangat luar biasa adopsinya, yang itu apa istilahnya, mereka memiliki kemampuan untuk mengakselerasi modalnya dan juga teknologinya untuk mendukung transformasi bisnisnya. Nah, contohnya misalnya mereka sudah sangat mungkin melakukan real-time data monitoring terhadap production yang ada di suatu sumur minyak, misalnya begitu, secara real-time, itu bisa dikerjakan dalam satu waktu, misalnya begitu. Sehingga kita akan memiliki data real-time yang kemudian mendukung keputusan. Nah, kemudian ini saya snapshotkan dari proyek saya di Pusat Studi Energi. Kita juga implementasi hal serupa ya, bekerjasama dengan sistem komputer dan jaringan. Mungkin teman-teman pernah dengar ini ya, jadi ini ada pernah mendengar Ukara ya, ukara.ai. Ini juga kerjasama antar lintas lab di departemen yang kemudian mencoba menyediakan platform artificial intelligence untuk advanced education. Nah, ini juga menarik begitu ya. Jadi di situ kita bisa melakukan yang namanya outcome based assessment secara artificial intelligence, kemudian melakukan automatic essay scoring, mengecek jawaban essay kalian secara otomatis by system dan kemudian menghasilkan skornya. Dan kemudian ada juga gamification di learning management system. Nah, itu sebagai contoh penerapannya. Di natural disaster juga dilakukan, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, project G-Connect, ini masih berjalan terus, meskipun tahun ini terpaksa tidak bisa berjalan dengan smooth karena kondisi, tapi ini masih akan terus berjalan. Nah, yang terakhir adalah kita membantu untuk mitigasi pandemi COVID, mungkin teman-teman sudah involved di dalamnya ya, saya sedikit skip saja, jadi ini mungkin kalau teman-teman pengen tahu dalemannya, jadi ini arsitekturnya, jadi kita fokus di Lab SKJ itu menyediakan platform yang di kotak tengah ini, jadi dari platform data extraction, kemudian proses data cleansing, labeling, definition, penyimpanan cloud storage-nya, kemudian analitik, dan sampai ke visualisasi, dan kemudian nanti di-push ke, kebetulan sekarang pakai Google Data Studio misalnya begitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik begitu ya, dan kemudian kita punya visualisasi yang teman-teman mungkin sudah lihat semua. Nah, itu bagaimana how it's work, bagaimana salah satu contoh ya CPS, konsep CPS yang kita bicarakan di awal tadi untuk integrasi dengan big data, kita realisasikan dengan proyek-proyek big data yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada yang di industri, kemudian ada yang di pendidikan, bisa di natural disaster, bahkan yang sekarang ada di pandemi semacam ini. Nah, itu kira-kira ilustrasi materi kita hari ini terkait dengan bagaimana kita yang dari sistem komputer dan jaringan itu contribute untuk deliver pendekatan yang konvergen ya antara CPS dengan big data, dan nanti tidak menutup kemungkinan CPS dengan artificial intelligence atau CPS dengan smart system dan seterusnya. Nah, itu kira-kira yang nanti bisa kita explore lebih jauh di masa depan. Baik, saya